meskipun ini ada 6, tapi memiliki prinsip kerja yang hampir sama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai spray tower. Spray tower merupakan tipe yang paling sederhana dari wet scrubber. Selain itu, spray tower ini biasa ditempatkan secara horizontal maupun secara vertikal. Di sini juga terdapat spray nozzle yang didesain untuk aliran liquid yang memiliki bilangan pressure drop besar maupun kecil. Lalu, scrubber tipe kedua yaitu cyclonic spray. Memiliki konstruksi bagian aliran udara masuk yang berbeda dengan spray tower, yaitu bagian inlet gas berada pada posisi tangan sial terhadap silinder scrubber. Nah, dapat dilihat ini water out dan juga water in-nya sama dari bawah, sedangkan kalau yang spray tadi ada di bagian samping-sampingnya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu orifice scrubber. Gas mengalir melewati genangan air sehingga partikel akan mengendap. Kemudian, orifice scrubber ini dirancang dengan plat penghantar yang dapat disetel kemiringannya agar kecepatan aliran partikel dapat dikendalikan dan juga mampu menampung aliran gas di atas hingga 50.000 CFM yang termasuk memiliki kapasitas yang besar. Lalu selanjutnya, impeachment plate scrubber. Scrubber jenis ini mampu mengurangi gas polutan yang diinginkan jika jumlah pelat cukup pada tahapan yang digunakan. Sehingga pelat di sini harus benar-benar cukup untuk proses yang diinginkan. Kemudian pelarut yang sering digunakan pada scrubber ini adalah alkohol, pentana, heksana, aseton, etilen glikol, dan juga kloroform. Lalu penggunaan pelarut dingin juga digunakan untuk kontak langsung kondensasi cair dan menghilangkan panas. Kemudian, jenis yang kelima yaitu Venturi Scrubber for Fine Particulates atau untuk partikulat-partikulat yang kecil. Menggunakan diferensial kecepatan gas tinggi dan aliran yang mengalir bebas untuk membuat tetesan agar dapat menjebak kontaminan. Seperti sesuai nama ini kan untuk fine part tetesannya itu harus disesuaikan ukurannya. Kemudian dapat melakukan pembersihan aliran gas proses untuk membersihkan minyak, debu, dan partikulat lain. Dan juga dapat digunakan untuk mendaur ulang gas sebagai bahan bakar atau proses bahan baku. Lalu tipe scrubber yang terakhir yaitu Editor Venturi Scrubber. Dirancang untuk menyisihkan gas dan partikulat oleh dorongan aliran gas menggunakan tekanan tinggi dan juga dapat digunakan untuk langsung menghubungkan kondensasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja alat. Nah, gas yang terkontaminasi atau gas kotor masuk ke inlet scrubber. Kemudian melalui spray section. Spray section ini akan mendinginkan aliran gas dan menangkap atau menyaring partikel-partikel besar. Non-clogging spray atau semprotan non-penyumbat ini membersihkan bagian bawah plat dan dinding untuk mencegah penumpukan material yang dapat menyumbat jalannya proses dalam wet scrubber. Terdapat aliran masukan air atau cairan penyemprot yang mengalir seragam menuju plat agar menjaga plat tetap basah. Air bergerak melintasi plat. Ketika berkombinasi dengan aliran gas kecepatan tinggi, baffle basah akan menciptakan tetesan air yang merupakan komponen penting dalam proses scrubbing. Hasilnya adalah ribuan jets kecil yang menyemprotkan cairan ke doplet dengan diameter sebesar 100 mikron, yang membersihkan gas kontaminan dengan memerangkap partikel pada cairan scrubbing. Tiap jet menyedot cairan dari selimut larutan fluida pada plat sehingga menciptakan permukaan target yang dibasahi pada baffle berada tepat di atas titik kecepatan gas maksimum. Kekerasan atau kecepatan agitasi yang konstan pada blanket scrubbing fluid mencegah partikel dan menetap pada plat dan membuangnya. Gas yang lebih bersih akan keluar melalui bagian atas wet scrubber. Lalu, cairan yang menetes dari bawah akan dikeluarkan
untuk dibuang atau ada juga yang nantinya akan di-recycling kembali untuk digunakan pada proses pembersihan ini lagi. Nah, berikut merupakan bagian-bagian dari alat. Salah satu alat yaitu produk dari Impinjet Wet Scrubber. Selanjutnya merupakan spesifikasi alat. Nah, di sini kami menggunakan salah satu contoh spesifikasi yang perlu diperhatikan pada scrubber, yaitu dari PT Enero Mojokerto untuk menghilangkan atau pengurang kadar asam sulfida. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang perlu diperhatikan pada wet scrubber adalah jenisnya, kemudian tinggi kolom, diameter kolom, jumlah tray teoritis, pemilihan jenis packing, pressure drop, laju air minimum, dan juga cairan pembersih yang digunakan untuk membersihkan polutan gas. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari wet scrubber. Wet scrubber ini memiliki kelebihan diantaranya yang pertama adalah menyediakan absorpsi gas dan pengumpulan debu pada satu unit. Nah, sehingga kebutuhan tempatnya itu kecil. Scrubber dapat mengurangi temperatur dan volume arus gas produser. Oleh karena itu, ukuran vessel termasuk fan dan duct yang mengarah ke downstream itu lebih kecil daripada yang terdapat di alat lain. Ukuran yang lebih kecil ini menghasilkan biaya pokok yang lebih kecil dan lebih fleksibel dalam penempatan lokasinya. Kemudian dapat mengendalikan kabut dan mendinginkan gas panas atau temperatur tinggi, serta humiditas yang tinggi. Tidak ada batas temperatur atau masalah kondensasi yang terjadi seperti pada backhouse atau ESPS, sehingga tidak perlu dilakukan perlakuan awal sebelumnya dan dapat menghemat kos serta lebih simpel dan juga efisien. Kemudian, efisiensi pengumpulan dapat divariasikan karena tidak ada sumber pengotor kedua. Begitu partikel terkumpul, nantinya partikel itu tidak dapat keluar selama proses berjalan, sehingga variasinya dapat dilakukan dengan cara mengatur inlet gas, stream, cairan pembersih sehingga lebih efisien. Lalu kelebihan selanjutnya adalah korasi gas dan debu dapat divariasikan, serta dapat menangani debu yang dapat terbakar dan meledak dengan resiko yang kecil. Jadi nggak seperti yang gas filter tadi, dia kalau yang gas filter tadi memiliki kekurangan tidak dapat menangani yang bisa membuat ledakan. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari scrubber, yaitu yang pertama berpotensi tinggi terhadap korosi. Masalah korosi, air, dan polutan terlarut dapat membentuk suatu senyawa asam yang sangat korosif. Konstruksi material yang sesuai sangatlah penting, dan juga area yang rentan akan keadaan basah kering dapat menimbulkan korosif. Oleh karena itu, harus diperhatikan. Kemudian, cairan yang keluar dapat menyebabkan masalah pencemaran air. Nah, tadi setelah dijelaskan bahwa dalam keluaran yang bagian bawah itu adalah cairan pembersih yang sebagai sisa dari pembersihan gas-gas tadi. Nah, kemungkinan akan kalau tadi kan juga diberikan contoh adanya pembersihan atau pengurangan tingkat asam sulfida pada udara. Nah, itu kan bersifat asam dan juga korosif, sehingga kalau dibuang ke lingkungan itu dapat mencemari perairan seperti itu, sehingga dibutuhkan penetra limbah air bekas cucian untuk skala besar agar tidak mencemari lingkungan. Lalu, partikel yang terkumpul dapat terkontaminasi dan tidak dapat digunakan kembali karena kotor dan juga bersifat korosif. Selain itu, kebutuhan powernya tinggi. Efisiensi pembuangan tinggi untuk partikel padat hanya dapat dicapai pada pressure drop yang tinggi yang berujung pada biaya operasi yang tinggi. Selanjutnya adalah data. Nah, untuk scrubber ini, seperti pada gas filter tadi, juga menggunakan cake resistance factors for some powders. Data ini didapatkan dari buku Ortega. Lalu, ada juga perhitungan yang digunakan pada scrubber, yaitu separation number. Next. Nah, berikut adalah rumus dari separation number, yaitu UT kali V0 per GL kali DB.
yaitu spiration number, kemudian UT adalah Stokes terminal velocity atau kecepatan Stokes terminal, kemudian V0 adalah gas velocity atau kecepatan gas, lalu GL local gravity acceleration, dan juga DB adalah diameter liquid droplet. Lalu spiration number yang didapatkan itu juga bisa dijadikan grafik terhadap efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bella. Namun sebelum itu kami akan men-stop share screen sebentar karena ada sebuah masalah teknis. Mohon ditunggu sebentar ya Bu, karena ada sedikit masalah teknis sehingga harus share screen ulang. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari alat setting chamber. Setting chamber itu merupakan salah satu perangkat pertama yang digunakan untuk mengontrol emisi partikel. Setting chamber merupakan suatu jenis alat pemisah gas solid dengan menggunakan gaya gravitasi sebagai mekanisme pemisah utamanya. Pada prinsipnya berupa ruang ekspansi di mana kecepatan gas akan berkurang sehingga memungkinkan partikel untuk jatuh ke bawah akibat gravitasi tersebut. Salah satu fitur utama dari perangkat ini adalah bahwa gaya eksternal menyebabkan pemisahan partikel dari aliran gas secara alami. Tetapi kegunaannya ini hanya terbatas, hanya cocok untuk debu yang kasar atau partikel yang lebih besar dari 50 mikrometer. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari alat setting chamber. Pada bagian-bagian setting chamber, di mana bisa dilihat pada gambar tersebut ada kapasitas solid, saya ulangi lagi. Pada bagian-bagian sealing chamber, di mana bisa dilihat pada gambar tersebut, ada kapasitas solid yang masuk dari barrel melewati pipa laluan. Jadi ini merupakan pipa laluan, lalu masuk ke diffuse, selanjutnya ini merupakan diffuse, selanjutnya masuk ke dalam gravity setting chamber, ini merupakan setting chamber, yang nantinya sebagian akan jatuh dan keluar melalui shaper pada bagian bawah setting chamber, pada bagian bawah gravity setting chamber. Ini memerlukan hopper. Habis itu sebagian kapasitas lainnya masuk ke nozzle untuk dilanjutkan ke precipitator elektrostatis yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Untuk komponen utama dalam setting chamber, yang pertama itu inlet, sebagian tempat masuknya gas yang mengandung partikulat, dan yang kedua itu outlet, sebagai tempat keluarnya gas yang telah terolah dalam gravity settler, di mana kadar partikulat itu telah berkurang. Selanjutnya yaitu chamber, yaitu tempat atau kamar yang berbentuk kerucut, di mana gas berpartikulat itu terolah dan mengalir dengan kecepatan rendah, sehingga partikulat dalam gas yang terpengaruh gaya gravitasi dan inersia dapat jatuh ke dalam hopper. Dan hopper itu sendiri tempat penampungan partikulat yang jatuh dari chamber. Dan terakhir adalah plate, yaitu biasanya terpasang secara horizontal untuk mengurangi volume yang berlebih untuk pengendalian partikel. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari alat setting chamber. Mekanisme kerja utama dari setting chamber itu ada dua, yaitu gaya gravitasi dan gaya inersial. Yang pertama yaitu mekanisme kerja dengan gaya gravitasi. Jadi pada prinsipnya itu kecepatan aliran gas yang mengandung partikulat akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi.
dengan kecepatan aliran gas yang berkurang akan turun ke bawah dan jatuh ke dalam hopper. Selanjutnya, gravitasi settling chamber itu sendiri merupakan peralatan pemisah gas solid dengan menggunakan gaya gravitasi sebagai mekanisme pemisah utamanya. Setiap partikel atau titik massa memiliki kecepatan terminal, yakni kecepatan di mana titik massa tersebut akan mencapai kondisi seimbang antara gaya gravitasi, gaya geser udara, dan gaya ke atas dari partikel tersebut. Pada tipe gravity settling chamber, kecepatan aliran gas dari boiler itu akan diturunkan hingga mencapai kecepatan terminalnya. Penurunan kecepatan tersebut terjadi akibat dari perubahan luas penampang aliran secara mendadak pada suatu ruangan, dan geometri ruang yang tepat akan mampu memisahkan partikel debu dari gas dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu gaya inersial. Gaya inersia. Berbeda dengan gaya yang tadi yaitu gaya gravitasi, gaya inersia ini disebabkan karena adanya perubahan arah aliran gas yang menyebabkan partikel solid itu terlempar. Kecepatannya itu aliran gas yang mengandung partikel akan berkurang di dalam chamber itu sendiri. Terus semua partikulat di dalam aliran gas akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dengan kecepatan aliran gas yang berkurang di dalam chamber, yaitu partikel dengan ukuran diameter besar lebih dari 50 mikrometer, yang akan turun ke bawah dan jatuh ke dalam hopper. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari settling chamber. Ada dua, yaitu settling chamber sederhana dan Haworth settling chamber. Settling chamber sederhana yaitu alat yang terdiri dari kotak panjang yang dilengkapi dengan inlet dan outlet. Gas yang mengandung debu masuk melalui inlet. Partikel dengan ukuran yang besar akan mulai mengendap secara alami karena adanya gaya gravitasi. Dan yang kedua itu Haworth settling chamber. Ini terdiri dari beberapa plate tipis yang dipasang secara horizontal untuk mengurangi volume yang berlebih untuk pengendapan partikel. Selanjutnya yaitu perhitungan. Jadi berikut ini formula Huckel-Shop untuk menghitung kecepatan settling partikel solid pada droplet, di mana DD itu merupakan droplet diameter, UD itu merupakan kecepatan settling fase terdispensi pada droplet, dan ρC itu merupakan densitas pada fase kontinu, dan ρD itu merupakan densitas pada fase terdispensi, μC itu merupakan viskositas pada fase kontinu, yang terakhir yaitu G kecil yaitu kecepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu konsep desain, di mana eta itu efisiensi penyisihan, L besar itu total panjang chamber, VT itu terminal settling velocity, H besar itu tinggi chamber, selanjutnya VG itu kecepatan aliran gas horizontal. Terus bagaimana sih cara meningkatkan efisiensi? Yaitu sesuai dari rumus di atas barusan, maka untuk meningkatkan efisiensi yaitu dengan memperpendek H dan memperpanjang L. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari alat settling chamber. Yang pertama yaitu kelebihan, yaitu desain alatnya sederhana, mudah untuk dibuat konstruksinya. Yang terakhir yaitu pemeliharaan yang mudah dan biaya pemeliharaannya sangat rendah. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu ukurannya besar yang memerlukan lahar yang luas. Yang kedua, harus dibersihkan secara manual dalam interval waktu tertentu. Yang terakhir, hanya efektif menyisihkan partikel yang berukuran besar, yaitu lebih dari 50 mikrometer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Pasca.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai elektrostatik separator. Nah, sebelum membahas mengenai alatnya, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari elektrostatik separation. Elektrostatik separator adalah salah satu jenis alat pemisahan untuk memisahkan material atau mineral yang didasarkan pada perbedaan fisik dari material-material tersebut. Sifat fisik yang dimaksudkan pada elektrostatik ini adalah sifat kelistrikan atau konduktivitas dari material itu sendiri. Sehingga untuk elektrostatik separator sering juga disebut dengan pemisahan dengan cara listrik. Konduktivitas ini menunjukkan kemampuan dari mineral untuk mengantarkan arus listrik. Kemudian untuk padatan dan gas dalam proses pemisahannya digunakan elektrostatik precipitator, di mana elektrostatik precipitator ini sering juga disebut dengan ESP, dengan pengertian memanfaatkan medan listrik sebagai penangkap partikel, biasanya debu. ESP ini memiliki tingkat efisiensi mencapai 90% atau 99%. Ini adalah salah satu contoh dari gambar elektrostatik precipitator yang sering digunakan dalam industri untuk memisahkan gas dan padatan. Next. Selanjutnya mengenai bagian-bagian dari elektrostatik precipitator. Elektrostatik precipitator ini berukuran sangat besar dan terdiri dari komponen-komponen dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari elektrostatik precipitator yang umum. Yang pertama adalah casing. Casing dari ESP ini biasanya dibuat dari bahan yang tahan lama. Misalnya itu baja atau bahan yang serupa seperti baja. Casing ini dibuat kedap udara agar gas buangan dari hasil pembakaran tidak bocor. Kemudian pada bagian casing ini terdapat ruang pemuaian yang dipasang insulator tahan panas dan terdapat pintu akses keluar masuk untuk orang melakukan perawatan pada ESP agar selalu dalam kondisi yang prima. Selanjutnya dalam bagian-bagian elektrostatik precipitator ini juga terdapat elektroda, yang mana elektroda pada elektrostatik precipitator merupakan plat baja yang memiliki fungsi untuk menghasilkan medan listrik intensitas tinggi dan mengionasi partikel dalam gas buangan. Secara sederhana, elektroda ESP menjadi tempat berkumpulnya abu-abu bermuatan negatif sebelum jatuh ke bagian lain atau bagian penampungan, yaitu hopper. Elektroda pada suatu ESP ini memiliki bentuk yang berbeda tergantung dari jenis precipitator elektrostatik yang digunakan. Tetapi bentuk umumnya itu adalah bentuk batangan, misalnya kawat logam atau plat dalam pipa atau cerobong asap itu sendiri. Kemudian bagian yang ketiga dari elektrostatik precipitator adalah hopper. Biasanya hopper ini dibuat juga dari baja sama dengan casing supaya tahan lama. Bentuknya itu segitiga sama kaki, namun terbalik. Jadi bagian lancipnya ada di bagian bawah dan letak hoppernya sendiri ada di bagian paling bawah dari ESP itu sendiri. Namun pada bagian lancip ini tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Mungkin bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian untuk hoppernya ini ada di atas penyangganya. Debu atau abu yang sudah terkumpul di elektroda tadi akan dipindahkan ke hopper ketika melewati plat baja saat mengeluarkan partikel dari elektroda. Nah, setelah hopper mencapai kapasitas maksimum, maka abu dan debu ini akan dikeluarkan melalui lubang yang ada di bawah hoppernya itu, atau sering disebut dengan rubber coils. Nah, komponen selanjutnya dari bagian-bagian elektrostatik precipitator ini adalah rubber coils, yang mana komponen ini menghasilkan gaya getar dengan kecepatan tinggi untuk mengeluarkan partikel dari elektroda dan mengirimnya ke dalam hopper. Komponen berikutnya dari elektrostatik precipitator adalah hammering device atau HD. HD adalah komponen dari elektrostatik precipitator
presifitator yang berfungsi untuk melepaskan abu, debu atau partikel yang sudah terkumpul di dalam hopper tadi. Komponen ini menjadi area dengan medan listrik yang terkuat pada ESP. Selanjutnya yang saya jelaskan bagian terakhir dari elektrostatik presifitator yaitu transformer rectifier, di mana transformer rectifier ini adalah komponen pada elektrostatik presifitator yang berfungsi sebagai penyuplai listrik secara keseluruhan pada SP. Komponen dari transformer rectifier ini dibuat agar tahan terhadap tegangan arus listrik yang tinggi dan lonjakan listrik yang tinggi. Ini adalah bagian-bagian utama dari elektrostatik presifitator. Nanti untuk bagian-bagiannya ini akan diperjelas lagi agar teman-teman bisa memperhatikan bagian-bagian yang saya maksudkan dalam video mekanisme. Selanjutnya saya akan membahas mekanisme dari elektrostatik presifitator. Mekanisme dari elektrostatis separation yang digunakan yaitu secara intinya partikel atau debu ini yang dihasilkan dari elektroda akan dilewatkan melalui medan listrik dan diberi muatan. Nah, dengan prosedur kerja yang pertama, gas buangan dari hasil pembakaran akan dilewatkan melalui dua elektroda, di mana salah satu elektroda itu bermuatan negatif. Terus satu lagi ada yang bermuatan positif, sehingga nanti debu-debunya itu akan memiliki muatan. Setelah memiliki muatan, maka partikel-partikel ini tadi akan menempel pada alat dan akan dijatuhkan ke dalam hopper dengan getaran yang tinggi. Atau tadi komponen ini disebut dengan wrapper coils. Nah, selanjutnya partikel yang menempel pada elektroda ini yang tidak bisa jatuh ke dalam hopper akan dibersihkan dengan sikat. Mungkin bisa dilanjut dengan video. Jadi ini adalah alat dari electrostatic purification atau ESP untuk membersihkan polusi atau udara. Nah, dia itu bisa membersihkan polusi atau emisi itu hampir 90 atau 99%, di mana it has very low pressure drop of less than 20 millimeters water column. Principle of ESP. When flue gas with dust particles is passed through a high voltage of electrostatic field. Ya, mohon maaf tadi di saya ada kendala jaringan, mungkin bisa diulangi lagi. Nah, ini adalah alat dari ESP itu sendiri. Dengan efisiensinya tadi 90 sampai 99%. Yang mana untuk emisinya itu tadi kurang lebih 10 mm per miligram per newton meter kubik, dan untuk tekanan yang digunakan itu sangat rendah, itu lebih kecil dari 20 mm WC. Kemudian di sini adalah prinsip dari ESP itu pada saat pertukaran gas, di mana ketika gas partikel itu dilewatkan pada tegangan yang tinggi, maka medan-medan dari elektrostatik akan melepaskan arus tegangan tinggi, kemudian debu-debu itu akan menerima
menerima muatan, ada yang positif dan ada yang negatif. Partikel bermuatan negatif ini akan menempel pada katoda, sehingga proses ini sering juga disebut dengan pengumpulan dari gas buangan itu. Nah, setelah tadi udah bermuatan, maka debu-debu itu akan disuspensi memasuki uh, ke tahap selanjutnya, yaitu di hopper. The entrained particles are given an electrical charge when they pass through the high voltage electric field. Pada saat memasuki medan listrik yang dengan tekanan yang tinggi, maka partikel ini akan berimigrasi, kemudian pada hoppernya digetarkan dengan vibrator hopper, kemudian akan turun ke hopper itu sendiri untuk ditampung. Itu sendiri untuk proses atau mekanisme yang terjadi di dalam elektrostatik separation. Kemudian ini selanjutnya mengenai bagian-bagian dari elektrostatik separation. Yang pertama ada casing, yang kemudian inlet funnel, kemudian ada hoppers, kemudian ada struktur atau penyangga dari hoppernya sendiri, kemudian maintenance platform seperti headline, maintenance according doors, kemudian slide gate, kemudian ada rotary air block, kemudian transformer rectifier, nah itu adalah bagian-bagian di dalam salah satu dari collecting electron roda ini sendiri. Yang pertama ada desain dari aerodinamiknya, kemudian pada industri digunakan tekanan-tekanan yang cukup tinggi sehingga nanti untuk prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Ini gambar-gambar ini yang digunakan pada industri, bukan dalam skala kecilnya seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mekanisme dan bagian-bagian dari elektrostatik presipitator. Kemudian selanjutnya mengenai persamaan yang sering digunakan pada elektrostatik presipitator. Yang pertama adalah mu. Mu sama dengan 1 dikurang E pangkat W dikali A per V, di mana mu adalah efisiensi mohon maaf tadi adalah eta adalah efisiensi separasi, kemudian W-nya adalah kecepatan migrasi, kemudian A pada persamaan ini adalah luas penampang dari elektroda pengumpul, kemudian V-nya adalah volumetric flow rate gasnya. Nah, secara teoritis kecepatan dari migrasi atau W ini dapat dihitung dengan persamaan W sama dengan A dikali E0 dikali EP per 6 V mu G, di mana A ini sendiri merupakan radius partikel dari debu, kemudian adalah kuat medan listrik partikel bermuatan, sedangkan EP-nya adalah kuat medan di titik pengendapan, dan mu G adalah viskositas dari gas. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari pemisahan. Adanya suatu pemisahan terutama pada elektrostatis purification dipengaruhi yang pertama ada kuat tegangan, kemudian ada rotor yang bergerak pada alatnya, kemudian yang ketiga adalah laju umpan, yang keempat posisi pembagian atau filter, kelima adalah kelembapan. Yang pertama kuat tegangan, di mana kuat tegangan ini berfungsi untuk membentuk medan corona yang kemudian memberikan ion pada
partikel sehingga ada muatan pada ion-ionnya. Nah, apabila medan corona sudah tinggi, akan mempengaruhi hasil dari pemisahannya itu sendiri. Kemudian tadi ada kecepatan putar dari rotor atau kecepatan putar getar dari alat untuk menghantarkan partikel-partikel bermuatan tadi ke hoppernya, di mana ini dipengaruhi dengan semakin besarnya ukuran partikelnya, maka nanti untuk kecepatan rotornya juga perlu diperbesar sehingga dapat menghasilkan yang maksimal. Selanjutnya itu ada laju umpan, di mana pada saat kita mau mengirimkan partikel-partikel atau debu-debu tadi yang sudah diperoleh, maka lajunya juga perlu diatur sehingga penyebarannya merata pada hopper itu sendiri. Kemudian ada posisi pembagian atau splitter, di mana tadi splitter ini ada di bagian tengah dari alat elektrostatik precipitator ini sendiri. Kemudian yang terakhir ada kelembapan, di mana udara ini mempunyai hubungan yang erat, di mana nanti untuk debu-debu itu kalau dia basah akan menempel pada alat-alat, sedangkan pada kering maka akan cepat untuk diproses. Seperti itu untuk kelembapannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk pembuatan PPT kali ini. Next. Next. Nah, sedikit quotes dari kelompok kami, yaitu, if you don't at least try, you will never change. Sekian dari kelompok kami, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya